Dalam sejarah yang ditulis oleh tangan-tangan penguasa, kebetulan seringkali tampak seperti takdir. Namun sejarah sejatinya bukanlah barisan kebetulan yang acak, melainkan jaringan peristiwa yang ditenun oleh kehendak-kehendak tersembunyi, oleh orang-orang yang tak selalu berdiri di depan altar atau di atas mimbar, melainkan di balik tirai. Arab sebelum abad ke-7 bukanlah padang gersang spiritual. Ia adalah ladang penuh bara. Agama-agama lama bertumpukan. Para perantau dari Syam dan Yaman membawa kabar-kabar langit. Dan di balik hiruk-pikuk Ka'bah yang telah dikomersialisasi, ada mereka yang menyimpan sabda-sabda yang telah dikuburkan oleh gereja dan kerajaan. Di tengah gurun itulah seorang anak yatim tumbuh, tanpa pendidikan formal, tanpa kitab, tanpa kenabian. Namun, kelak dialah yang akan menggetarkan langit dan mengubah wajah dunia. Bukan sebagai pendeta, bukan sebagai raja, melainkan sebagai nabi terakhir. Tetapi siapakah sebenarnya Muhammad sebelum ia menjadi nabi? Apakah ia benar-benar dipilih langsung oleh langit? Ataukah ia disiapkan sejak awal oleh sekelompok kecil orang yang telah lama memendam proyek perubahan? Ada nama-nama yang sering muncul di balik kisah-kisah kenabiannya. Seorang pendeta tua dari Syam bernama Buhairo, seorang perempuan saudagar cerdas bernama Khadijah, sepupunya Warokoh bin Naufal, ahli kitab dari garis Nasrani, dan tentu saja Abu Tholib, paman yang tak sekadar pelindung tapi mungkin juga mentor politik. Keempatnya hidup pada zaman yang sama, mengenal satu sama lain, berbagi keresahan terhadap masyarakat yang tenggelam dalam politeisme dan perdagangan dosa. Dan tampaknya, mereka memiliki satu harapan yang sama, bahwa Muhammad, seorang remaja penggembala kambing yang tak terlalu terpandang, adalah benih dari masa depan yang baru. Lalu pertanyaannya, apakah mungkin mereka bukan sekadar saksi, melainkan para perancang? Apakah mungkin Muhammad adalah ujung tombak dari gerakan Sunni yang telah lama ingin membangkitkan kembali ajaran Isa dan Musa yang telah dibungkam oleh gereja Bizantium? Dan apakah mungkin apa yang kelak kita sebut Islam bukanlah agama baru, melainkan bentuk penyempurnaan dari doktrin lama yang telah terdegradasi oleh politik dan konsili? Kita tidak akan menjawabnya secara langsung, karena terkadang satu pertanyaan yang tajam lebih berbahaya dari 1000 jawaban yang aman. Jangan buru-buru jadi hakim sebelum tahu seluruh perkara. Kalau baru dengar separuh cerita lalu langsung menyimpulkan, yang rugi ya kapasitas berpikir kita sendiri. Seruput dulu kopinya, biar panasnya pindah ke isi kepala, bukan ke komentar. Kalau sudah siap, yuk kita mulai. Ia hanya seorang anak remaja dalam rombongan dagang, belum membawa kitab, belum naik ke Gua Hiro, belum mengguncang Mekah dengan sabda-sabda langit. Namun ketika kafilah Quraisy itu tiba di Busro, Syam, seorang pendeta tua bernama Buhairo keluar dari pertapaannya. Tidak untuk menyapa para pedagang dewasa, tapi untuk bertanya tentang satu anak kecil. Riwayat yang terkenal menyebutkan bahwa sang pendeta melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Awan yang memayunginya, pohon yang menunduk saat ia duduk. Kemudian ia memperingatkan Abu Tholib agar menjaga anak itu dari orang-orang Yahudi. Terlalu dramatis, terlalu mulus, terlalu teatrikal. Pertanyaannya, mengapa seorang pendeta Kristen dari Syam yang jauh dari tanah Quraisy bisa mengenali tanda kenabian pada seorang anak Arab yang bahkan belum menyatakan misi apapun? Dan lebih jauh lagi, apakah tanda-tanda itu benar-benar bersifat langit atau hanya narasi yang dirakit kemudian untuk membingkai sebuah proyek besar? Beberapa riwayat menyebut bahwa Buhairo menyuruh Abu Tholib segera memulangkan Muhammad ke Mekah. Tapi riwayat lain yang jarang dikutip justru menunjukkan kedekatan lebih lanjut antara keluarga Muhammad dengan jaringan religius dari luar Mekah, termasuk surat-surat Khadijah dengan Buhairo di masa berikutnya. Jika kita tarik benang dari sini, ada kemungkinan bahwa pertemuan ini bukanlah awal dari wahyu, tetapi awal dari rencana. Satu hal yang luput dari perhatian banyak orang, julukan Al-Mustafa yang berarti yang dipilih, tidak muncul di awal kenabian. Tapi gelar itu mencuat setelah peristiwa-peristiwa penting, keterasingan Muhammad dari masyarakatnya, penolakan politeisme, dan kedekatannya dengan tokoh-tokoh religius non-Quraisy. Mungkinkah Muhammad telah dipilih sejak sebelum ia mendapat wahyu? Dan jika iya, oleh siapa ia dipilih? Untuk misi apa? Abu Tholib bukan sembarang paman. Ia adalah pemuka Bani Hashim. Ia tahu bagaimana memainkan politik klan di dalam Quraisy dan tahu kepada siapa anak saudaranya harus diperkenalkan. Buhairo bukan pendeta biasa. Ia bagian dari jaringan keagamaan yang lebih tua dari kekristenan Roma. Ia bukan hanya melihat masa depan, mungkin ia juga sedang membentuk masa depan itu. Dan ketika dua tokoh ini duduk bersama di tengah perjalanan dagang, membawa seorang anak yang kelak disebut Al-Amin dan Al-Mustafa, kita hanya bisa bertanya, apakah itu awal dari kenabian? Atau awal dari skenario perubahan yang telah lama dirancang?
Apakah langit benar-benar turun di Busro? Ataukah yang bergerak saat itu adalah tangan-tangan manusia yang sedang merajut ulang sejarah? Apakah Wahyu menjemput Muhammad? Ataukah Muhammad disiapkan untuk menjemput Wahyu? Atau sesuatu yang lebih besar dari itu? Dalam sejarah resmi, pernikahan Muhammad dan Khadijah sering digambarkan sebagai kisah cinta yang tulus dan penuh keberkahan. Seorang janda kaya yang terpikat pada integritas, seorang pemuda miskin namun jujur, seorang perempuan mandiri yang melamar seorang pria terhormat. Narasi yang indah, bersahaja dan menyentuh hati banyak orang. Tapi apakah benar hanya itu? Apakah pernikahan ini benar-benar sekadar peristiwa pribadi atau justru peristiwa politik dan spiritual yang sangat strategis? Mari kita lihat lebih dekat. Khadijah bukan perempuan biasa. Ia saudagar sukses, pemilik kafilah dagang besar, dan yang lebih penting, ia adalah bagian dari jaringan religius yang kuat. Sepupunya, Warokoh bin Naufal, adalah seorang ahli kitab, Nasrani dari aliran Tauhid, yang menguasai tulisan Ibrani dan mengenal isi Injil dan Taurat. Ia bukan orang pinggiran di Mekah. Ia adalah pemegang warisan pengetahuan yang disingkirkan oleh gereja Bizantium. Dan Muhammad, ia bukan sekadar karyawan kafilah dagang Khadijah. Ia adalah anak dari keluarga Bani Hashim, dijaga dan diasuh oleh Abu Thalib, salah satu tokoh berpengaruh di Mekah. Dan yang menarik adalah orang yang pernah membawa Muhammad bertemu dengan pendeta Buhairo di Busro. Pernikahan ini disusun, bukan terjadi begitu saja. Utusan dari pihak Muhammad adalah Abu Thalib, sedangkan dari pihak Khadijah adalah Warokoh. Dua nama yang sejak awal selalu berada dalam orbit kehidupan Muhammad. Dua sosok yang juga berada di luar tatanan keagamaan Quraisy yang dominan. Dua orang yang, dari awal, tampaknya memiliki visi bersama tentang masa depan anak muda ini. Mungkinkah pernikahan Muhammad dan Khadijah adalah pengikatan resmi antara dua jaringan? Satu dari jalur Bani Hashim, satu lagi dari jalur Ahlul Kitab Nasrani bertauhid? Dan lebih dari itu, apakah pernikahan ini adalah momentum penguatan aliansi spiritual politik yang telah dirintis sejak pertemuan di Busro? Selama masa hidup Khadijah dan Abu Thalib, Muhammad tampak aman dari tekanan luar. Ia berdagang, merenung, dan tidak menunjukkan gerakan revolusioner terbuka. Namun begitu keduanya wafat, pada tahun yang sama yang disebut sebagai Amal Huzn atau tahun kesedihan, segala sesuatu berubah. Perlindungan hilang, dukungan strategis runtuh, dan serangan terhadap dirinya mulai datang bertubi-tubi. Mengapa tahun kematian dua tokoh itu disebut sebagai tahun kesedihan? Apakah benar karena ikatan emosional semata? Ataukah karena Muhammad kehilangan dua figur sentral dalam proyek besar yang tengah dijalankan? Dan satu hal lagi, mengapa orang-orang yang mengelilingi Muhammad selama masa-masa awal selalu berasal dari lingkaran yang sama? Buhairo, Khadijah, Warokoh, Abu Thalib. Apakah ini kebetulan? Ataukah ini adalah jaringan? Jika semua ini benar, maka pertanyaan selanjutnya lebih menukik. Siapa sebenarnya yang menyusun jalan kenabian Muhammad? Dan dari ajaran apa mereka membentuk kerangka misi itu? Gereja bukan satu, tidak pernah satu. Dari awal kelahirannya, komunitas pengikut Isa tersebar dalam berbagai bentuk keyakinan. Ada yang menyembahnya sebagai Tuhan, ada yang mengikutinya sebagai manusia utusan Tuhan. Yang pertama disahkan oleh Konsili Nikea, dan yang kedua diburu, ditekan, dan dihapuskan dari sejarah resmi. Namun, seperti arus bawah tanah, ajaran Nasrani Tauhid, ajaran Isa sebagai Nabi, bukan Tuhan, tidak pernah benar-benar lenyap. Ia bertahan di kantong-kantong kecil wilayah Syam, di padang-padang tandus, dan mungkin di rumah-rumah Mekah yang tidak terikat kepada berhala maupun kekuasaan Roma. Warokoh bin Naufal, sepupu Khadijah, adalah satu dari sedikit yang masih menjaga ajaran itu. Ia membaca Taurat dan Injil dalam bahasa Ibrani. Ia bukan bagian dari gereja Roma, melainkan dari sisa-sisa mereka yang masih percaya bahwa Tuhan itu Esa dan bahwa Isa hanya utusan. Dan Khadijah bukan sekadar pedagang, ia adalah murid. Dalam Fatrotu Takwin fi Hayati Sodiqil Amin, Khalil Abdul Karim menulis bahwa Khadijah sering membaca catatan-catatan Warokoh. Ia membaca dan menyimpan pemikiran-pemikiran sepupunya tentang kitab-kitab lama, sejarah ketauhidan, dan perlawanan terhadap gereja resmi yang telah menyimpang. Pertanyaannya, mengapa Khadijah membaca semua itu? Dan untuk siapa catatan itu dipersiapkan? Riwayat menyebut Muhammad menikah pada usia 25 tahun, dan wahyu pertama turun saat ia berumur 40. Artinya, ada jeda 15 tahun antara pernikahan dan dakwah. 15 tahun bukan waktu yang pendek. 15 tahun cukup untuk mentransfer pemahaman. 15 tahun cukup untuk membentuk sebuah kesadaran baru. Apakah selama 15 tahun itu, Muhammad menerima informasi, pemahaman, bahkan doktrin dari catatan-catatan Warokoh yang dibaca dan disampaikan oleh Khadijah?
Apakah ayat-ayat yang kemudian turun di Gua Hiro benar-benar datang tanpa dasar pemikiran sebelumnya? Ataukah ia lahir dari benih-benih pengetahuan yang telah ditanam jauh hari sebelumnya? Dan yang lebih penting, apakah misi Muhammad sejak awal adalah untuk membangkitkan kembali ajaran Isa yang murni yang telah dikubur oleh gereja? Ajaran yang percaya kepada satu Tuhan tanpa sekutu, yang menolak pengkultusan manusia dan yang melawan dominasi teologis Roma. Jika benar demikian, maka kemunculan Islam bukanlah revolusi semata, tetapi rekonstruksi. Dan Muhammad bukan pencipta ajaran baru, melainkan penyambung dari warisan lama yang disembunyikan. Apakah ini sebabnya mengapa dakwah awalnya tidak menolak Isa, melainkan justru mengafirmasinya sebagai nabi? Apakah ini pula alasan mengapa nama Musa dan Isa muncul berkali-kali dalam wahyu, lebih dari nama Muhammad sendiri? Jika ajaran Nasrani Tauhid adalah akar dari misi ini, maka siapa yang merancang strategi kebangkitannya? Dan sejauh mana peran Khadijah sebagai penghubung antara catatan-catatan tua dan seorang suami yang sedang disiapkan menjadi rasul? Dalam setiap gerakan besar selalu ada orang-orang di balik layar, tokoh-tokoh yang tidak tampil di depan mimbar, tapi justru mengatur mimbar itu sendiri. Mereka tidak selalu membawa wahyu, tapi merekalah yang menyiapkan jalan bagi datangnya wahyu. Mereka bukan nabi, tapi mungkin dalam diam mereka adalah para pelatih para nabi. Jika kita lihat kehidupan Muhammad dari masa mudanya, satu pola segera terlihat. Ia tidak pernah jauh dari 4 nama yang terus berputar mengelilinginya. Keempatnya bukan orang biasa, keempatnya bukan penyembah berhala, dan keempatnya tampaknya memiliki satu visi, menyiapkan Muhammad untuk sesuatu yang besar. Pertama, pendeta Nasrani dari Busra. Ia adalah orang pertama dari luar Mekah yang mengenali Muhammad sebagai calon besar. Tapi apakah ia sekadar mengenali atau memang sudah mengenalinya sebelumnya? Mengapa ia begitu yakin dengan tanda-tanda langit, sementara tidak ada saksi dari luar kafilah Quraisy yang mengkonfirmasi kisah-kisah ajaib itu? Pertemuannya dengan Abu Thalib dan reaksi dramatisnya menyuruh agar Muhammad dijaga dari orang Yahudi terasa seperti bagian dari narasi besar, bukan sekadar kebetulan spiritual. Apakah Buhairo hanya membaca tanda atau membaca peta? Kedua, Abu Thalib sang paman, sang pelindung. Ia bukan orang kaya, tapi punya kekuasaan. Ia bukan nabi, tapi tahu kemana arah sejarah bergerak. Dari awal, ia melindungi Muhammad dengan sangat serius. Bahkan ketika seluruh Quraisy mengancam, Abu Thalib tetap kokoh berdiri di sisi keponakannya. Mengapa seorang tokoh sekular seperti Abu Thalib begitu yakin pada keponakannya bahkan sebelum wahyu turun? Apa yang membuatnya begitu loyal pada misi yang belum disebutkan? Ketiga, Waraqah bin Naufal, ahli kitab, pewaris tradisi Nasrani Tauhid. Ia adalah penulis, pembaca, penafsir teks-teks kuno. Dan ia bukan orang luar, ia adalah sepupu Khadijah. Ia tahu banyak hal yang disembunyikan gereja. Dan ketika Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hiro, ia langsung dibawa kepada siapa? Bukan kepada Imam Quraisy, bukan kepada orang bijak Mekah, tapi kepada Waraqah. Mengapa? Karena Waraqah lah yang tahu konteks wahyu itu. Karena Waraqah lah yang bisa mengkonfirmasi kenabian Muhammad dengan merujuk pada nubuat-nubuat terdahulu. Tapi pertanyaannya, apakah Waraqah hanya mengonfirmasi sesuatu yang sudah terjadi, atau ia sedang mengaktifasi sesuatu yang telah disiapkan sejak lama? Istri, sahabat, mentor. Ia bukan hanya pendukung moral, ia adalah penghubung. Ia membaca catatan Waraqah, ia menjaga narasi. Selama 15 tahun sebelum wahyu turun, Muhammad hidup bersamanya, di rumah yang sama, dalam ruang yang sama. Apakah mungkin Khadijah tidak menyampaikan ajaran-ajaran dari sepupunya selama itu? Apakah Muhammad benar-benar tidak menyerap ajaran Nasrani Tauhid dari pembacaan dan percakapan yang berlangsung setiap hari? Jika keempat orang ini tidak hanya kebetulan hadir dalam hidup Muhammad, maka kita harus bertanya lebih jauh. Apakah Muhammad dikader oleh mereka? Apakah mereka adalah bagian dari jaringan spiritual dan intelektual yang mencoba membangkitkan kembali ajaran Tauhid kuno, melawan dominasi Quraisy dan kekuasaan Roma? Dan apakah Muhammad sadar bahwa ia sedang dikader, ataukah proses itu berlangsung perlahan, natural, dan diam-diam sampai akhirnya ia siap? 4 orang, 4 penjuru, 1 poros. Mungkinkah dari tangan-tangan mereka lahirlah apa yang kelak disebut sebagai revolusi Islam? Dan jika demikian, apakah Islam adalah gerakan wahyu yang murni atau proyek peradaban yang telah lama disusun untuk menjungkir balikan tatanan dunia? Semua yang telah diuraikan di atas bukanlah kesimpulan. Ia bukan vonis sejarah, bukan pula klaim kebenaran. Ia hanyalah jejak-jejak kecurigaan yang terserak dari nama-nama, dari hubungan-hubungan, dari waktu-waktu yang sering kali diabaikan. Mungkinkah Muhammad dipersiapkan? Mungkinkah ada skema besar di balik misi kenabiannya? Ataukah semua ini hanya benang-benang yang tampak saling terhubung karena mata kita yang terlalu curiga? Kami tidak menawarkan jawaban, tidak pula menuntut keyakinan.
Semua keputusan, semua perenungan, seluruh simpulan kami kembalikan kepada Anda. Karena dalam dunia yang penuh lapisan, terkadang pertanyaan jauh lebih penting daripada jawaban.